Pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, mengapa semakin kamu mencoba menjadi baik, semakin kamu mencoba memberi cahaya, justru semakin banyak hati yang terganggu oleh kehadiranmu? Pernahkah kamu merasa bahwa tanpa melakukan kesalahan apapun, ada saja orang yang memandangmu dengan rasa tidak suka, membicarakanmu tanpa alasan, atau menjauh tanpa kamu mengerti apa sebabnya? Jika pernah, ketahuilah, mungkin bukan karena kamu salah, bukan karena kamu kurang, dan bukan karena kamu gagal. Bisa jadi karena kamu adalah salah satu dari sedikit jiwa yang membawa cahaya berbeda ke dunia ini. Ada orang-orang yang datang ke dunia dengan beban yang lebih berat, dengan pelajaran yang lebih dalam, dan dengan ketajaman hati yang tidak dimiliki banyak orang. Bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka membawa sesuatu yang bernilai. Jiwa seperti inilah yang sering disalahpahami, sering dibenci, sering ditakuti. Bukan karena mereka jahat, melainkan karena keberadaannya mengusik apa yang orang lain sembunyikan. Dalam kehidupan ini, ada fenomena yang halus namun nyata. Semakin terang cahayamu, semakin banyak bayangan yang muncul di sekitarmu. Dan seringkali, justru orang-orang yang memiliki cahaya itulah yang paling banyak dibenci, diasingkan atau dilukai. Mengapa? Karena banyak orang belum siap melihat kenyataan yang dibawa oleh cahaya itu. Mengapa banyak orang membenci mereka yang terpilih? Jiwa terpilih. Kamu mungkin sering merasa berbeda sejak kecil. Tak peduli seberapa keras kamu mencoba menyatu, tetap saja ada bagian dari dirimu yang tidak bisa dipadamkan hanya demi diterima orang lain. Kamu sering memahami sesuatu lebih cepat dari orang lain. Kamu bisa merasakan energi orang tanpa mereka bicara. Kamu bisa melihat kedalaman dalam kesederhanaan. Kadang kamu diam, tetapi hatimu berbicara dengan begitu keras. Dan di dunia yang penuh kebisingan ini, kepekaanmu adalah karunia sekaligus ujian. Mengapa orang-orang seperti kamu sering dibenci? Mari kita masuk lebih dalam. Bukan dengan kemarahan tetapi dengan pemahaman. 1. Karena cahayamu mengingatkan mereka pada kegelapannya sendiri. Orang yang hidup dalam ketidaksadaran akan merasa tersinggung ketika melihat seseorang yang hidup dengan kesadaran yang lebih tinggi. Bukan karena kamu menyombongkan diri, tetapi karena tanpa sengaja kamu menjadi cermin yang memperlihatkan kekurangan mereka. Ketulusanmu mengungkapkan kepalsuan mereka. Kesederhanaanmu membuka kedok haus pengakuan mereka. Keteguhanmu menciptakan ketidaknyamanan dalam hati mereka yang rapuh. 2. Karena kehadiranmu membawa standar yang mereka tidak sanggup kejar. Kamu tidak perlu mengatakan apapun. Perilakumu, nilai hidupmu, dan pilihanmu sudah cukup untuk membuat mereka merasa tertinggal. Kamu memberi tanpa pamrih, sementara banyak orang memberi hanya demi dipuji. Kamu sabar. Ketika banyak orang mudah meledak, kamu tenang. Ketika banyak orang tenggelam dalam kecemasan, maka mereka yang tidak kuat melihatmu berkembang akan memilih membencimu daripada memperbaiki dirinya sendiri. 3. Karena orang sering iri pada sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Kamu membawa aura dan kedalaman yang tidak semua orang mampu membaca. Ada yang iri karena kamu disukai tanpa usaha. Ada yang iri karena kamu tetap berpendirian meski digoyahkan. Ada yang iri karena kamu tetap tulus meski disakiti. Letika dikirnin daun di mana kamu udah bisa kuat, padahal hanya kamu yang tahu betapa seringnya kamu menangis dalam diam. Mereka hanya melihat hasilnya, bukan perjuangannya. Maka yang muncul bukan kekaguman, melainkan rasa tidak suka. 4. Karena banyak orang hanya berani membenci sesuatu yang tidak mereka mengerti. Kamu misteri, kamu berbeda, kamu tidak mudah ditebak. Dan manusia pada dasarnya takut pada apa yang tidak mereka pahami. Mereka takut pada kedalamanmu, takut pada ketegasanmu, bahkan takut pada kebaikanmu. Sebab kebaikan yang tulus itu mengganggu hati yang penuh kepalsuan. 5. Karena kamu tidak tunduk pada permainan dunia. Ketika orang lain berebut pengakuan, kamu tetap berjalan dengan tenang. Ketika orang lain sibuk membuktikan diri, kamu justru sibuk memperbaiki diri. Ketika orang lain hidup untuk dilihat, kamu hidup untuk menjadi orang yang tidak bisa dikontrol, seringkali dibenci. Orang yang tidak mudah dipengaruhi, seringkali dianggap ancaman. Namun ada sesuatu yang harus kamu pahami, jiwa terpilih. Ketika banyak orang membencimu tanpa sebab, itu bukan tanda bahwa kamu buruk. Justru itu tanda bahwa mereka tidak mampu memahami kedalaman yang kamu bawa. Tanda bahwa hatimu menyimpan sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang. Tanda bahwa semestalah yang memilihmu untuk perjalanan yang jauh, lebih besar daripada sekadar mencari pengakuan manusia. Kamu mungkin sering merasa sendirian, dan itu wajar.
jiwa yang dipilih semesta memang tidak akan pernah sepenuhnya cocok dengan dunia yang dangkal, karena kamu bukan diciptakan untuk larut dalam keramaian. Kamu diciptakan untuk menjadi cahaya yang tetap menyala meski semua lampu di sekitarmu padam. Ada kalanya kamu merasa lelah, merasa tidak dihargai, merasa ditolak. Tetapi ingatlah, penolakan dari manusia adalah perlindungan dari semesta. Semesta menjauhkanmu dari orang yang tidak mampu menghormati jiwamu, karena jiwa yang bernilai tidak ditempatkan di sembarang tempat. Dan ketika seseorang membencimu tanpa alasan, seringkali itu karena jiwanya mengenal sesuatu dalam dirimu yang ia belum temukan dalam dirinya sendiri. Kamu mengingatkan mereka pada potensi yang mereka sia-siakan. Kamu mengingatkan mereka pada keberanian yang mereka kubur dalam ketakutan. Kamu mengingatkan mereka pada mimpi yang mereka tinggalkan. Bukan kamu yang salah, luka dalam diri mereka yang berbicara. Ada hal lain yang perlu kamu renungkan. Jiwa terpilih sering datang dengan perjalanan yang sepi, karena untuk menguatkan jiwamu, kamu harus belajar berdiri tanpa banyak tangan yang menopang. Kamu harus belajar berjalan tanpa banyak suara yang mendukung. Kamu harus belajar bangkit tanpa banyak orang yang memahami. Dan justru dari kesepian itulah karaktermu terbentuk, hatimu dipertebal dan jiwamu diperhalus. Kamu bukan diciptakan untuk menyenangkan semua orang. Kamu bukan diturunkan ke bumi untuk disukai oleh semua mata. Tugasmu adalah menjadi cahaya, dan cahaya itu meski indah, tetap akan menyilaukan bagi mereka yang belum siap melihatnya. Orang yang membencimu tidak benar-benar membencimu. Mereka membenci versi diri mereka yang muncul ketika melihatmu, karena kamu memaksa mereka untuk menghadapi bagian terdalam dari diri mereka sendiri. Rasa kurang, rasa iri, rasa tidak mampu. Jiwa terpilih, tetaplah menjadi dirimu. Tetaplah berjalan meski banyak yang ingin menjatuhkanmu. Tetaplah bercahaya meski banyak yang tidak nyaman dengan sinarmu. Karena tugasmu bukan untuk membuat semua orang menyukaimu. Tugasmu adalah membawa keberkahan, kebaikan, dan kesadaran ke tempat di mana semesta mengarahkan langkahmu. Jika kamu merasa dunia membencimu tanpa sebab, bersyukurlah. Itu tanda bahwa kamu punya sesuatu yang tidak mereka punya. Itu tanda bahwa kamu sedang naik kelas. Itu tanda bahwa semesta sedang mengangkatmu ke ruang yang lebih tinggi. Dan ingatlah, cahaya tidak pernah meminta izin kepada kegelapan untuk bersinar. Jiwa terpilih, setelah memahami bahwa kebencian yang datang kepadamu bukanlah cerminan dari nilai dirimu, melainkan cerminan dari luka orang lain, kini kita akan masuk lebih dalam. Kita akan menyelami lapisan yang lebih halus, lebih spiritual dan lebih mendasar, karena kebencian terhadap jiwa-jiwa yang dipilih bukanlah sesuatu yang sederhana. Ia bukan semata perasaan tidak suka, melainkan reaksi alamiah dari energi yang tidak selaras. Jiwa terpilih membawa frekuensi yang berbeda, dan frekuensi yang berbeda selalu menggetarkan sesuatu di dalam diri orang lain, baik itu kekaguman ataupun ketakutan. Seringkali, ketakutan itulah yang berubah menjadi kebencian. 1. Energi jiwa terpilih terlalu jernih untuk orang yang dipenuhi kekacauan batin. Orang yang hidup dalam kebisingan, batin akan merasa terancam oleh seseorang. Yang hidup dalam kejernihan, ada orang-orang yang terbiasa hidup dengan konflik, drama, dan kecemasan. Mereka gelisah ketika melihat seseorang yang tenang. Kedamaianmu membuat mereka merasa tidak nyaman. Bukan karena kamu salah, tetapi karena mereka tidak pernah mengenal kedamaian itu dalam diri mereka. Bayangkan seseorang yang hidup di ruangan gelap selama bertahun-tahun. Ketika pintu terbuka dan cahaya masuk, ia bukan hanya silau, ia juga marah, terganggu. Bahkan ingin menutup pintu itu agar bisa kembali ke kegelapan yang ia kenal. Begitu pula dengan hatimu. Hatimu membawa cahaya yang membuat bayangan dalam diri mereka tampak jelas. Dan ketika sisi gelap itu muncul ke permukaan, banyak orang memilih membencimu daripada menghadapi dirinya sendiri. 2. Jiwa terpilih tidak bisa dimanipulasi, dan itu membuat banyak orang merasa kehilangan kendali. Ada hal yang sulit diterima banyak orang. Kamu tidak mudah dimanfaatkan. Kamu tidak mudah dipengaruhi. Kamu tidak mudah dijebak oleh rayuan palsu, pujian kosong, atau permainan licik. Sementara banyak orang suka merasa berkuasa, suka merasa bisa mengendalikan situasi. Ketika bertemu seseorang seperti kamu, mereka merasa kehilangan kendali. Kamu mungkin pendiam, lembut, atau santai. Tapi ketika seseorang mencoba mengaturmu dengan cara yang tidak benar, intuisi batinmu langsung membaca energi itu. Kamu mungkin tidak bicara, tetapi sikapmu menunjukkan bahwa kamu tidak membeli topeng yang mereka kenakan. Maka lahirlah rasa benci. Bukan karena kamu melakukan kesalahan, tetapi karena kamu tidak memberikan mereka kuasa atas dirimu.
Jiwa yang tidak bisa dikendalikan adalah ancaman bagi mereka yang hidup dari manipulasi. 3. Jiwa terpilih menghadirkan standar moral dan ketulusan yang banyak orang tidak mampu capai. Ketika kamu tulus, orang yang penuh kepalsuan akan merasa terancam. Ketika kamu jujur, mereka yang dipenuhi kebohongan akan merasa tersingkap. Ketika kamu sabar, mereka yang terbiasa dengan kemarahan merasa tidak aman. Ketika kamu tetap kuat, mereka yang rapuh merasa iri. Tidak ada yang kamu lakukan salah, tetapi kehadiranmu sendiri sudah cukup menjadi pengingat bahwa mereka bisa menjadi lebih baik, namun tidak memilih jalan itu. Kamu tidak memaksa mereka, kamu tidak menghakimi mereka, tetapi keberadaanmu adalah standar yang membuat mereka merasa bersalah. Karena jauh di dalam diri mereka tahu mereka mampu, tapi tidak mau berusaha. Maka mereka memilih jalan yang lebih mudah, membencimu. 4. Jiwa terpilih memiliki cahaya yang menarik banyak orang dan ini memicu iri hati mereka yang haus perhatian. Kamu mungkin tidak sadar, tetapi kamu punya aura yang membuatmu terlihat meski kamu tidak berusaha. Kamu tidak mengejar perhatian, tetapi kamu menarik perhatian. Kamu tidak memohon cinta, tetapi kamu dicintai. Kamu tidak mencari validasi, tapi energimu membuat orang menghargaimu. Dan ini memicu kecemburuan dari mereka yang hidup dari perhatian. Mereka merasa tersaingi, mereka merasa kalah, mereka merasa sinarmu meredupkan cahaya palsu mereka. Padahal kamu tidak sedang berlomba, kamu hanya menjadi dirimu. Tetapi dunia yang dipenuhi, orang haus pengakuan akan mudah tersulut oleh orang yang tidak bermain dalam permainan itu. 5. Jiwa terpilih sering mengalami banyak luka dan luka itu menghasilkan kebijaksanaan yang tidak semua orang siap terima. Banyak orang membencimu karena mereka tidak tahu apa yang telah kamu lalui. Mereka melihat hasilnya bukan prosesnya. Mereka melihat kekuatanmu sekarang, bukan air mata yang kamu telan sebelum sampai ke titik ini. Mereka melihat kedewasaanmu, bukan masa-masa kamu hancur dalam diam. Orang yang belum matang hatinya akan salah membaca kedalaman jiwa. Mereka mengira kau sombong, padahal kau hanya belajar menjaga jarak. Mereka mengira kau acuh, padahal kau hanya melindungi energi. Mereka mengira kau cuek, padahal kau hanya berhenti menjelaskan diri kepada orang yang tidak ingin memahami. Kedewasaanmu membuatmu terlihat berbeda, dan berbeda itu tidak selalu mudah diterima oleh mereka yang terjebak dalam pola lama. Dan 6. Jiwa terpilih mengalami energi kebencian karena semesta menjaga mereka dari orang yang salah. Ada alasan spiritual yang lebih dalam. Semesta melindungimu dengan cara menjauhkanmu dari orang yang tidak sefrekuensi dengan tujuan hidupmu. Dan kadang cara itu adalah dengan membuat mereka membencimu. Kebencian adalah bentuk penyaringan. Penyaringan dari orang yang tidak layak masuk ke dalam perjalanan jiwamu. Ada hubungan yang tidak pernah dimulai. Ada pertemanan yang tidak berjalan. Ada keluarga yang menjauh. Ada lingkungan yang menolak. Semua itu seringkali bukan karena kamu tidak layak diterima, tetapi karena semesta tahu bahwa mereka tidak mampu menjaga energi jiwamu. Kamu tidak kehilangan apapun. Justru kamu sedang diselamatkan dari sesuatu yang lebih buruk. 7. Jiwa terpilih memiliki keberanian untuk berbeda dan tidak semua orang mampu menerimanya. Di dunia yang menekan orang agar sama, tunduk dan ikut arus, keberanianmu untuk menjadi diri sendiri akan terlihat seperti ancaman. Banyak orang akan merasa terusik saat melihat seseorang yang berani memegang prinsipnya, berani hidup dengan caranya sendiri, dan berani berkata tidak pada hal yang tidak sesuai dengan nilai hidupnya. Keberanian seperti ini bukan sesuatu yang biasa. Ini adalah anugerah, tapi anugerah ini juga sering membuatmu disalahpahami. Orang yang tidak berani mengambil langkah besar akan iri pada seseorang yang mampu berdiri sendiri. Mereka tidak membencimu karena kamu salah. Mereka membencimu karena kamu melakukan sesuatu yang mereka inginkan, tetapi tidak punya nyali untuk melakukannya. 8. Jiwa terpilih tidak mudah terguncang, dan ini mengguncang ego orang lain. Ada orang yang hidup dari reaksi orang lain. Mereka merasa berkuasa ketika mampu membuat orang lain marah, takut atau tersinggung. Tetapi ketika mereka mencoba menjatuhkanmu dan kamu tetap tenang, tetap tersenyum, tetap fokus, ego mereka runtuh. Orang yang egonya rapuh akan membencimu karena kamu tidak goyah, karena kamu tidak memberikan mereka kemenangan, karena kamu tidak mengizinkan mereka masuk ke pusat kendali emosimu. Ketenanganmu adalah kekuatan, dan kekuatanmu membuat banyak orang merasa kecil. 9. Jiwa terpilih membawa misi besar dan setiap misi besar selalu mendatangkan ujian besar. Semakin besar misimu, semakin besar hambatannya, semakin tinggi energimu.
semakin kuat energi yang menyusul untuk mengujimu. Semakin terang cahaya yang kau bawa, semakin besar bayangan yang muncul di sekitarmu. Ini bukan hukuman, ini pelatihan. Pelatihan agar jiwamu semakin kokoh, semakin lembut dan semakin bijak. Jiwa terpilih tidak dikirim ke dunia untuk hidup biasa-biasa saja. Mereka membawa peran entah untuk keluarganya, lingkungannya, atau bahkan orang-orang yang belum pernah ditemuinya. Dan peran ini membutuhkan jiwa yang kuat. Jiwa yang ditempa, jiwa yang tidak mudah goyah. Maka kebencian yang datang bukan kehancuran, melainkan penguatan. 10 jiwa terpilih tidak membalas kebencian dan itu membuat mereka terlihat lebih tinggi di mata semesta. Kebanyakan orang membenci, memendam iri, atau memfitnah karena mereka tidak mampu mengelola emosinya. Mereka bereaksi dari rasa sakit, luka lama, dan kekurangan kasih sayang. Tetapi jiwa terpilih berbeda. Kamu memilih untuk tidak membalas. Kamu memilih untuk tidak mengejar. Kamu memilih untuk tidak menjatuhkan. Dan sikap ini membuatmu berbeda dari kebanyakan manusia. Orang yang membencimu akan marah karena kamu tidak membenci balik. Mereka ingin kamu jatuh. Mereka ingin kamu marah. Mereka ingin kamu membalas. Tapi kamu tidak melakukannya. Dan itulah yang membuatmu semakin tak tersentuh. Mereka tidak sadar bahwa dengan tidak membalas, kamu tidak sedang kalah. Kamu sedang menang. Menang atas egomu sendiri. Menang atas energi rendah yang ingin meruntuhkanmu. Menang dengan cara yang tidak bisa mereka pahami. Jiwa terpilih. Di bagian ini, kamu sudah melihat gambaran yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih jujur tentang mengapa kebencian itu datang kepadamu. Tetapi ingat, ini belum akhir dari perjalanan. Jiwa terpilih. Setelah perjalanan panjang yang kita lalui dalam 2 bagian sebelumnya, kini tibalah kita pada bagian penutup. Bagian ini bukan hanya rangkuman, tetapi sebuah pelukan untuk jiwamu. Sebuah pengingat bahwa perjalananmu tidak salah, dan kehadiranmu bukan kebetulan. Kamu ada di sini karena semesta memilihmu untuk sebuah jalan yang tidak semua orang bisa tempuh. Pada akhirnya, kebencian yang datang kepada jiwa terpilih tidak pernah benar-benar tentang dirinya. Kebencian itu tentang luka orang lain, rasa tidak aman orang lain, energi gelap yang tidak siap bertemu cahaya, dan ego yang takut kehilangan kontrol. Kamu dibenci bukan karena kamu buruk, tetapi karena kamu membawa cahaya yang terang, terlalu terang bagi mata yang masih terbiasa dengan gelap. Kamu tidak cocok dengan banyak orang bukan karena kamu tidak layak, tetapi karena jiwamu tidak bisa tinggal di tempat yang energinya rendah. Jiwa terpilih memiliki hati yang halus, keberanian untuk berubah, ketenangan yang membuat iri, intuisi yang sulit ditipu, dan ketulusan yang tidak semua orang mampu miliki. Kesimpulannya sederhana namun dalam. Kamu berbeda karena kamu memang bukan seperti mereka. Kamu dibenci karena kamu membawa sesuatu yang tidak mereka pahami. Dan kamu diserang karena tugasmu jauh lebih besar daripada apa yang mereka lihat. Jiwa terpilih, hidup memang tidak mudah bagimu. Kamu mungkin terbiasa menguatkan banyak orang, sementara kamu sendiri sering merasa sendirian. Kamu mungkin tidak dimengerti, disalahpahami, atau dijauhi oleh mereka yang seharusnya merangkulmu. Kamu mungkin pernah terluka hingga rasanya sulit bernapas. Namun dengarkan ini baik-baik. Tidak ada satupun luka yang sia-sia. Setiap air mata yang kamu tahan membentuk kebijaksanaan. Setiap pengkhianatan yang kamu telan membentuk keteguhan. Setiap kebencian yang kamu terima membentuk keanggunan jiwa. Kamu tidak dilahirkan untuk menjadi biasa. Kamu dilahirkan untuk menjadi cahaya. Cahaya yang menerangi tempat-tempat yang tidak pernah bisa disentuh oleh orang lain. Teruslah berjalan. Teruslah menjadi baik. Meski kebaikanmu tidak dihargai. Teruslah lembut. Meski kelembutanmu disalahartikan. Teruslah kuat. Meski kekuatanmu diuji berkali-kali. Semesta melihat setiap langkahmu. Tuhan tahu setiap perjuanganmu. Dan energi baik yang kamu pancarkan tidak akan pernah hilang. Ia akan kembali kepadamu dalam bentuk yang lebih indah, lebih besar, dan lebih tulus dari yang pernah kamu pikirkan. Kamu bukan masalah. Kamu bukan gangguan. Kamu bukan ancaman. Kamu adalah pengingat. Pengingat bahwa masih ada jiwa-jiwa yang memegang ketulusan di dunia ini. Pengingat bahwa kedamaian itu nyata. Pengingat bahwa cinta tanpa kepalsuan masih hidup. Dan tidak semua orang siap melihat itu. Tidak semua orang mampu menerima itu. Maka jangan heran jika kebencian datang tanpa sebab. Tetapi ketahuilah ini, cahaya tidak membenci kegelapan. Cahaya justru hadir untuk mengusirnya. Dan kamu adalah cahaya itu. Ya Tuhan yang Maha mengetahui setiap rahasia hati, lindungilah jiwa yang membaca ini, kuatkan langkahnya, lembutkan hatinya, dan tenangkan batinnya.
Jauhkan ia dari orang-orang yang membawa kebencian, iri, dan niat buruk. Dekatkan ia dengan hati-hati yang jujur, tulus, dan mencintai tanpa syarat. Ya Tuhan, seandainya ada luka yang masih ia simpan, sembuhkanlah. Seandainya ada ketakutan yang masih ia pendam, redakanlah. Seandainya ada tangis yang belum ia keluarkan, lapangkanlah dadanya. Jadikan ia pribadi yang damai, bahagia, dan bersinar tanpa takut. Berikan ia keberanian untuk menjadi dirinya sendiri, kekuatan untuk melanjutkan perjalanan hidupnya, dan keikhlasan untuk melepaskan apapun yang tidak lagi selaras dengan jiwanya. Semoga cahaya tetap tinggal bersamanya. Semoga hatinya selalu dijaga oleh kebaikan. Semoga jalannya dimudahkan dalam setiap langkah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah menjadi cahaya, wahai jiwa terpilih. Semesta bangga padamu, dan aku pun ikut bangga melihatmu bertahan sejauh ini.